Halo semuanya, pada video ini akan dijelaskan mengenai vaksinasi COVID-19 dan urgensinya di Indonesia. Saat ini pemerintah menggalakkan PPKM dan program vaksinasi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Sebelum itu, mari kita lihat terlebih dahulu bagaimana sih perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Jumlah kasus COVID-19 di Indonesia per tanggal 9 Agustus 2021 berjumlah 3.686.740 kasus, sedangkan jumlah yang sudah divaksinasi setidaknya 1 dosis per tanggal 9 Agustus 2021 sebanyak 51.181.322 individu. Lalu apa sih vaksin COVID-19 itu? Vaksin COVID adalah salah satu upaya untuk mencegah infeksi virus COVID dengan meningkatkan kekebalan seseorang terhadap infeksi virus. Kenapa sih kita harus divaksin dan kenapa pula pemerintah itu terus mendorong kita untuk melakukan vaksinasi? Nah, vaksin ini dibutuhkan untuk membentuk herd immunity di negara kita. Apa itu herd immunity? Herd immunity COVID-19 dinyatakan sebagai keadaan di mana sebagian besar populasi dinyatakan imun atau kebal terhadap virus COVID-19 atau sudah divaksinasi, yang pada akhirnya memberikan kekebalan tidak langsung bagi orang lain yang dinyatakan tidak imun atau tidak kebal terhadap virus COVID-19 atau orang yang belum divaksin. Pada kondisi di mana herd immunity telah tercapai, individu yang terinfeksi virus tidak bisa lagi menyebabkan outbreak atau penularan virus ke individu lain lebih lanjut, karena jumlah individu yang rentan terhadap virus sudah berkurang atau dengan kata lain sebagian besar individu sudah imun atau kebal terhadap virus COVID-19. Dalam mencapai herd immunity, pada pandemi COVID-19 ini terdapat tantangan, yaitu virus SARS-CoV-2 atau virus COVID merupakan virus RNA yang memiliki potensi tinggi untuk bermutasi sehingga sistem imun cenderung tidak mengenali virus yang telah bermutasi dan makin mempersulit tercapainya herd immunity. Saat ini varian Delta mendominasi penularan COVID-19 di dunia. Varian ini disebut sangat berbahaya dan lebih menular dibandingkan varian aslinya. Menurut Infectious Disease Society of America, penyebaran varian Delta ini telah menyebabkan perubahan pada ambang batas herd immunity. Jika sebelumnya hanya butuh 60-70% populasi, kini menjadi 80 hingga 90% populasi yang sudah divaksinasi untuk bisa mencapai herd immunity. Berikut variasi virus corona. Yang pertama ada varian Alpha. Yang pertama teridentifikasi di United Kingdom atau Inggris pada September 2020 dengan efek meningkatkan transmisi sebanyak 50%, mengurangi efektivitas beberapa antibiotik, dan tidak ada efek signifikan pada vaksin. Yang kedua ada varian Beta, diidentifikasi di Afrika Selatan pada Oktober 2020 dengan efek meningkatkan transmisi sebanyak 50%, mengurangi efektivitas beberapa antibiotik, dan mengurangi efektivitas vaksin tertentu. Yang ketiga ada varian Gamma yang diidentifikasi di Brazil pada Desember 2020 lalu dengan efek mengurangi efektivitas beberapa antibiotik dan mengurangi efektivitas vaksin tertentu. Yang terakhir ada varian Delta diidentifikasi di India pada Oktober 2020 dengan efek mengurangi efektivitas beberapa antibiotik dan mengurangi efektivitas vaksin tertentu. Berikut adalah vaksin COVID-19 di Indonesia. Yang pertama ada Sinovac, yaitu vaksin pertama yang datang ke Indonesia yang berasal dari PT Sinovac China, kemudian selanjutnya diproduksi di Indonesia oleh PT Bio Farma. Vaksin ini telah melewati uji klinis di China, Brazil, Turki, Chile, dan Indonesia, dan telah mendapatkan EUA di beberapa negara. Di Indonesia, efikasi untuk vaksin Sinovac mencapai 65%. Vaksin Sinovac telah disetujui oleh WHO sebagai vaksin COVID-19 pada tanggal 1 Juni 2021. Awalnya vaksin ini digunakan untuk usia 18 sampai 59 tahun. Namun sekarang dapat digunakan pula untuk usia 60 tahun ke atas dan 12 sampai 17 tahun. Untuk platform Sinovac ini merupakan virus yang dimatikan. Kemudian jumlah dosisnya 2 kali 0,5 mili per dosis. Jeda pemberian dosis pertama dan keduanya sepanjang 28 hari. Kemudian yang kedua ada vaksin AstraZeneca. Vaksin ini dikembangkan oleh Oxford University dengan menggunakan platform non-replicating viral vector. Di Indonesia, vaksin ini telah mendapatkan EUA dari BPOM pada tanggal 22 Februari 2021 dengan efikasi 62,1%. Untuk vaksin ini perlu diperhatikan penggunanya terhadap pasien dengan riwayat trombosis
atau mereka yang secara rutin mendapatkan terapi antikoagulan atau antiplatelet. Untuk jumlah dosis AstraZeneca sendiri 2 kali 0,5 mili per dosis dengan jeda pemberian dosis pertama dan kedua sepanjang 12 minggu. Yang ketiga ada vaksin Sinopharm. Vaksin ini menggunakan platform yang sama dengan Sinovac, yaitu inactivated virus dengan profil keamanan yang mirip dengan Sinovac. Dengan jumlah dosis 2 kali 0,5 mili per dosis dan jeda pemberian dosis 21 hari. Yang keempat ada vaksin Moderna. Vaksin ini dikembangkan oleh Moderna, Institut Nasional Alergi dan Penyakit Infeksi Amerika Serikat dan Biomedical Advanced Research and Development Authority. Efikasi vaksin Moderna mencapai 94,1% jika digunakan dalam 2 dosis lengkap. Vaksin ini digunakan pada usia lebih dari 18 tahun. Dari aspek keamanan, kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI masih normal dan merupakan reaksi wajar dari vaksinasi seperti lelah, nyeri otot, dan demam. Moderna mengklaim bahwa vaksinnya dapat menghasilkan efek netralisasi terhadap beberapa varian virus SARS-CoV-2, termasuk Beta dan Delta. Untuk platformnya sendiri, berasal dari mRNA dengan jumlah dosis 2 kali 0,5 mili per dosis dengan jeda pemberian dosis 28 hari. Selanjutnya ada vaksin Pfizer yang dikembangkan oleh PT Pfizer dan BioNTech dengan platform mRNA. Pada tanggal 11 Desember 2020 telah mendapatkan EUA untuk dewasa lebih dari 16 tahun dan pada tanggal 10 Mei 2021 mendapat EUA untuk penggunaan pada anak-anak usia 12 sampai 15 tahun. Vaksin ini memiliki efikasi hingga 94,6% hingga dosis kedua digunakan. Mungkin pada awal berita vaksin Pfizer beredar, banyak masyarakat menanyakan mengapa Indonesia tidak menggunakan vaksin Pfizer untuk program vaksin pada saat itu. Hal ini dikarenakan adanya tantangan berupa distribusi vaksin Pfizer yang cukup sulit karena harus disimpan pada suhu minus 70 derajat Celcius. Untuk platformnya dari RNA base dan jumlah dosisnya 2 kali 0,3 mili per dosis dengan jeda pemberian dosis 21 sampai 28 hari. Yang terakhir ada vaksin Novavax dengan platform protein subunit dengan jumlah dosis 2 kali 0,5 mili per dosis dan jeda pemberian dosis 21 hari. Sedari tadi saya sempat menyinggung kata-kata efikasi dan efektivitas, tetapi sebenarnya apa sih efikasi dan efektivitas itu? Efikasi merupakan persentase penurunan angka kejadian infeksi pada kelompok yang telah mendapatkan vaksin dibandingkan dengan kelompok yang tidak mendapatkan vaksin. Sedangkan efektivitas merupakan kemampuan vaksin dalam menurunkan angka kejadian infeksi pada masyarakat setelah vaksin digunakan. Selanjutnya, tentang keamanan vaksin COVID-19. Yang pertama, keamanan vaksin dapat dilihat dari angka kejadian efek samping yang muncul pada saat uji klinis dan angka kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI pada saat vaksin sudah digunakan oleh masyarakat. KIPI yang muncul dapat berupa demam, pegal di area injeksi, lelah, mual, mengantuk, bengkak, dan masih banyak lagi. Yang kedua, sejauh ini efek samping dan KIPI yang dilaporkan adalah yang bersifat ringan sampai sedang dan dapat hilang dalam waktu 1-2 hari. Berikut efektivitas vaksin untuk varian baru COVID-19. Berdasarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, per data Mei, vaksin AstraZeneca dengan 2 dosis lengkap dapat mengurangi risiko hospitalisasi atau rawat inap sebesar 60% pada varian Delta dan 66% pada varian Alpha. Sedangkan untuk data per Juni, bisa dilihat di gambar sebelah kanan, berdasarkan UK Studies, 2 dosis vaksin efektif untuk mencegah hospitalisasi atau rawat inap, yaitu vaksin Pfizer sebesar 79-96% efektif dan AstraZeneca sebanyak 92% efektif mencegah hospitalisasi atau rawat inap.
Untuk vaksin Sinovac dengan 2 dosis lengkap secara umum dapat menurunkan risiko penularan sebesar 94%, mencegah risiko perawatan sebesar 96%, dan mencegah risiko kematian hingga 98%. Tetapi efektivitasnya pada virus varian baru masih diteliti. Untuk gambar sebelah 6 bisa dilihat rangkumannya dan ada efektivitas vaksin Novavax untuk varian Delta sebesar 93%. Terima kasih telah menonton video dari saya dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Salam sehat dan jaga kesehatan.